Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1151. Wajah misi sudah berubah dingin dan tidak menyenangkan, dan Genesis Ki yang perkasa membubung ke langit seperti sinyal asap, mengaduk angin dan awan. Dia dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan menembak ke arah Zhou Yuan. Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Fondasi Genesis Ki sebesar 3,6 miliar meletus dan membawa tekanan luar biasa yang mengoyak tanah di mana ia melewatinya. Tekanan yang kuat juga membuat Zhou Yuan tegang. Fondasi Genesis Ki miliknya hanya 3,4 miliar bahkan setelah aktivasi rune promosi dan rune suci bumi miliknya. Masih ada perbedaan yang jelas antara dia dan misi. Orang ini jauh lebih berbahaya dari Jimo. Dengan pemikiran ini, bayangan perak, yang berada di sampingnya, melesat keluar dan pola lava merah muncul di tubuhnya. Iblis api hebat, Silver Shadow memiliki fondasi Genesis Ki sebesar 2 miliar dan ditambah dengan tubuh spesialnya yang diperkuat oleh iblis api hebat, ia memiliki kekuatan tempur yang besar. Silver Shadow bertemu langsung dengan misi. Tapi misi hanya melontarkan pukulan, namun ruang angkasa meledak dan semburan Genesis Ki yang menakutkan menghantam tubuh Silver Shadow, menyebabkan dadanya runtuh dan tubuhnya meledak seperti bola meriam. Hal ini mengakibatkan jurang sedalam 1000 kaki di dalam tanah. Jangan mengeluarkan mainan seperti itu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Misi tertawa terbahak-bahak, mengingat fondasinya saat ini yang terdiri dari 3,6 miliar bintang Genesis Ki, kekuatan setiap gerakannya sulit untuk ditahan oleh boneka yang hanya memiliki fondasi 2 miliar. Jika bukan karena material luar biasa yang membentuk Silver Shadow dan iblis api hebat, pukulan itu bisa menghancurkan Silver Shadow. Masih belum cukup, gumam Zhou Yuan. Tampaknya bayangan perak yang sekarang hanya bisa bertindak sebagai perisai ketika berhadapan dengan musuh yang kuat seperti misi. Silver Shadow harus meningkatkan fondasinya menjadi setidaknya 3 miliar dalam pertarungan langsung. Saat pikiran mengalir di benaknya, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya, mengarahkan pukulan ke arahnya. Tanah tepat di bawahnya retak dan jurang menelan Zhou Yuan. Zhou Yuan mengepalkan tinjunya dan juga mengedarkan Genesis Ki-nya tanpa syarat apapun. Platinum Genesis Ki meraung, membentuk siluet naga di belakangnya. Kedua tinju itu bertabrakan. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar, merobek beberapa retakan tak berdasar ke dalam tanah dalam radius 1000 mil dan menyebabkan puncak gunung runtuh menjadi batu-batu besar. Zhou Yuan bergetar dan meledak, setiap langkah dari ruangnya yang hancur. Di sisi lain, tubuh misi hanya bergetar sedikit. Bahkan jika ruang di belakangnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dia tidak bergerak satu langkah pun dan tetap tidak bergerak seperti batu. Jelas sekali bahwa misi lebih unggul dalam pertarungan langsung itu. Para ahli dari 3 surga besar segera memasang ekspresi serius dan serius ketika mereka melihat ini. Benar saja, meskipun Zhou Yuan bisa membunuh Jimo, dia tidak memiliki banyak keuntungan melawan misi, yang jauh lebih kuat. Cepat, Kapten Ai King datang ke sini. Wajah para ahli wilayah Wushen berseri-seri ketika mereka melihat sosok cantik melesat mendekat. Ai King dengan anggun turun ke samping Guan Qinglong. Saat dia menyapukan matanya yang indah ke lingkaran cahaya naga Phoenix samar di sekitar tubuhnya, dia tidak bisa menahan senyum kecut. Siapa yang mengira bahwa langkah pamungkas yang mereka persiapkan pada akhirnya akan menyerang rekan setimnya? Kapten Ai King, berapa lama sampai segelnya bisa dibuka? Tanya Guan Qinglong dengan sungguh-sungguh. Kapten Zhou Yuan tidak akan mampu bertahan lama. Dia melihat situasi Zhou Yuan yang tidak menguntungkan dan tahu bahwa Zhou Yuan akan berada dalam bahaya kritis jika si bertarung dengan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, area lain di medan perang terlihat lebih tragis. Ada korban terus-menerus dari 3 surga besar. Jika pertempuran berlangsung lebih lama lagi, jumlah korban akan meningkat pesat. Ai King menggigit bibirnya dan berkata, aku khawatir ini akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Guan Qinglong tidak terlihat terlalu baik ketika mendengar jawabannya, dan yang lain juga mengerutkan wajah karena khawatir. Waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Bukan hanya Zhou Yuan yang mungkin tidak mampu bertahan selama itu, berapa banyak orang yang akan mati dalam 1 jam itu. Harap secepat mungkin. Guan Qinglong menghela nafas, matanya dipenuhi kekhawatiran. Aku tidak hanya mengkhawatirkan Kapten Zhou Yuan, tetapi aku juga khawatir Kapten Jiang Jinlin. Mendengar ini, Ai King dan yang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke sisi medan perang Jiang Jinlin.
Hati mereka langsung tenggelam karena Misan mulai menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Dia telah sepenuhnya mendominasi pertarungan. Jika Jiang Jinlin tidak memiliki tubuh yang kuat, kemungkinan besar dia sudah menderita luka parah. Dari kelihatannya, tiga langit besar mulai terjerumus ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Aku harap mereka bisa bertahan lebih lama lagi. Ai King menghela nafas. Ras suci memang kejam. Mereka masih berhasil mendominasi pertempuran meskipun tiga surga besar telah bergabung. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat untuk menekan emosinya secara paksa dan duduk bersila di belakang Guan Qinglong. Dia mengulurkan tangannya dan mulai mengangkat segel di tubuh Guan Qinglong. Misi telah membalas Zhou Yuan dengan satu pukulan, tapi dia tidak terlihat terlalu sombong. Sebaliknya, dia menatap Zhou Yuan dengan mata menyipit, karena dia bisa merasakan bahwa meskipun pukulannya telah menghempaskan Zhou Yuan ke kejauhan, itu tidak menimbulkan banyak luka padanya. Meskipun fondasi orang itu hanya 3,4 miliar, tubuh dan rohnya kokoh dan tirani dan fondasinya kokoh seperti gunung. Akan sulit untuk mengalahkannya sepenuhnya. Mata Misi menjadi semakin dingin. Sepertinya kamu tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Dia menarik napas dalam-dalam dan mata suci di tengah alisnya berkedip dengan kilau misterius. Kemudian, sinar cahaya berwarna abu mengalir keluar dari mata suci miliknya dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda membatu saat cahaya berwarna abu itu lewat. Seni batu suci yang tidak bisa dihancurkan. Dia hanya berdiri di sana, tetapi tanah tidak mampu lagi menahan bebannya. Itu runtuh dan membentuk lubang hitam. Misi melayang di udara, sementara segala sesuatu di bawah kakinya terus-menerus hancur, seolah-olah menanggung beban yang luar biasa. Ekspresi Zhou Yuan menegang saat dia menatap Misi yang membatu karena dia bisa merasakan aura berbahaya yang dipancarkan Misi lebih kuat dari sebelumnya. Dia melipat satu tangannya menjadi segel. Api yang tak terlihat tiba-tiba muncul dan berputar di sekitar Misi. Nyala api berkumpul menjadi bentuk naga dan meraung ke arah Misi. Itu adalah api roh. Tapi Misi hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh ketika dia melihat serangan api roh, melenyapkannya sepenuhnya. Teknik penguatan tubuh yang sangat kuat ini, komentar Zhou Yuan. Teknik penguatan tubuh, yang membuat kulit Misi seperti batu, telah sangat meningkatkan pertahanan dan kekuatan Misi, dan kulit batunya bahkan dapat menahan erosi dari api roh Zhou Yuan. Misi tanpa keraguan lebih kuat dan lebih sulit untuk ditangani. Apakah kamu hanya mengetahui trik-trik kecil ini? Misi mencibir sinis. Mata Zhou Yuan berkilat dingin, dan segera setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke medan perang tempat Jiang Jinlin berada di kejauhan. Dia tahu bahwa Jiang Jinlin juga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Posisi dominan secara bertahap condong ke sisi ras suci, dan jika Zhou Yuan tidak membunuh Jimo, itu bisa menjadi pertarungan satu sisi. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan melipat satu tangannya ke dalam segel. Silver Shadow melesat saat aliran cahaya perak dari jauh dan mendarat di telapak tangannya. Tiba-tiba berubah menjadi cairan perak dan mengalir ke seluruh tubuh Zhou Yuan, menyelimutinya seperti baju besi. Pada saat yang sama, mata Zhou Yuan di bawah baju besi perak bersinar dengan warna pelangi. Mereka berada dalam situasi kritis dan pemenang harus ditentukan secepatnya. Karena cara lain memiliki pengaruh yang kecil. Lalu, saatnya menggunakan jurus pamungkas. Saat baju besi perak menyatukan tubuh Zhou Yuan, cahaya pelangi juga mekar dari matanya. Siluet labu yang berada di antara keadaan ilusi dan padat di dueling ilahi tiba-tiba bergetar. Gelombang energi mengerikan terpancar dari tubuh Zhou Yuan, menghancurkan ruang di kelestariannya. Kemudian, ki yang sangat tajam muncul yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Seluruh medan perang berguncang dalam suasana seperti itu. Misi, yang merupakan lawan Zhou Yuan, segera menyadari gelombang energi yang menakutkan, dan ekspresinya menjadi serius. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya pernah mendengar dari Jimo bahwa kamu memiliki seni Sein Genesis yang menakjubkan. Apakah kamu akhirnya mengeluarkannya sekarang? Kartu truf yang dimiliki Zhou Yuan, yang paling ditakuti Misi, jelas merupakan seni Sein Genesis yang menyebabkan mata suci Jimo disegel. Pandangan semua orang tertuju pada medan perang. Mereka bisa merasakan Zhou Yuan menjadi serius. Tapi masih belum diketahui apakah seni Sein Genesis yang sangat kuat yang dia panggil dapat membalikkan situasi mereka. Ai King, yang membantu Guan Qinglong membuka segelnya, mengerutkan alisnya yang indah ketika dia melihat perubahan di medan perang. Langkah Kapten Zhou Yuan tidak bijaksana. Tugas utamanya sekarang adalah mengulur waktu. Tidak perlu bentrok dengan Misi lagi, bagaimana jika...
Meskipun Zhou Yuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertandingan sebelumnya melawan misi, dia masih mampu menghentikan misi. Ai Qing merasa Zhou Yuan hanya perlu terus menahan misi, dan tidak perlu mengambil risiko seperti itu karena jika dia gagal, siapa lagi yang bisa menahan misi. Su Yuwei tiba-tiba berkata, misi adalah musuh yang kuat dan ada kesenjangan antara pondasi Genesis Qi yang mulia dan pondasinya. Jika yang mulia berlarut-larut dalam pertempuran, itu bisa menjadi lebih berbahaya baginya. Jadi lebih baik mengambil risiko. Dari pemahaman saya tentang yang mulia, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu jika dia tidak memiliki kepercayaan diri. Ai Qing melirik ke arah gadis itu, yang wajah dan keanggunannya bahkan membuatnya terpana. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar dari nada bicara Su Yuwei bahwa dia membela Zhou Yuan? Dia bukan orang yang suka berdebat jadi dia berkata dengan tenang, apakah menurutmu Kapten Zhou Yuan bisa mengalahkan misi dalam bahaya seperti itu? Tentu saja saya berharap demikian, karena itu akan menjadi hasil terbaik, tetapi Anda tidak dapat menyangkal bahwa dia mungkin gagalkan. Kalau begitu aku akan melangkah maju. Bahkan jika aku mati di sini, aku akan menghentikannya untuk sementara waktu, jawab Su Yuwei dengan tenang. Semua orang saling memandang dengan canggung. Meski kedua wanita itu tidak banyak bicara, semua orang yang hadir bisa merasakan konflik mereka. Tapi Wu Yao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhou Yuan bukan orang bodoh. Dia harusnya tahu konsekuensinya. Karena dia sudah membuat pilihan itu, dia tahu hasilnya tidak akan lebih buruk daripada hanya menunda misi. Meskipun dia memiliki dendam yang mendalam dengan Zhou Yuan masih merupakan anggota surga Hunyuan. Saat ini, dia bertarung dengan nyawanya untuk melawan musuh yang kuat saat mereka berdiri di sana, jadi mereka tidak perlu mempertanyakan pilihannya. Guan Qinglong juga merasa sedikit tidak berdaya saat melihat ketiga wanita itu bertengkar. Dia tersenyum kecut dan berkata, Kapten Ai Qing, mari berkonsentrasi membantuku membuka segelnya. Tidak peduli apa yang dipilih Kapten Zhou Yuan, saya akan bisa mengakhirinya setelah segelnya dibuka. Suaranya penuh percaya diri. Ini adalah arogansi menjadi yang terkuat di tahap matahari surgawi di surga Hunyuan. Meskipun dia disegel oleh jurus pamungkas dari rekan satu timnya tidak lama setelah pertarungan dimulai, itu bukan salahnya. Ai Qing tidak mengatakan apapun lagi. Dia memejamkan mata dan mencoba mempercepat proses pelepasan segel. Saat aura mengerikan menumpuk, Zhou Yuan, yang ditutupi oleh baju besi perak, perlahan mengangkat tangannya ke udara dan seberkas cahaya pelangi muncul di telapak tangannya. Cahayanya menakjubkan dan mempesona. Namun ketika muncul, ruang di sekitar Zhou Yuan terus-menerus terkoyak, menciptakan jejak gelap. Di bawah armornya, mata yang sedingin dan setajam pisau tertuju pada misi. Lalu, Zhou Yuan mengangkat tangannya. Cahaya pedang pemutus langit pelangi. Sinar cahaya pelangi melesat keluar, melaju melintasi angkasa. Raungan terdengar dari tenggorokan misi saat dia mundur dengan panik. Tapi tidak peduli bagaimana dia bergerak dan menghindar, ruang di depannya hancur dan sinar cahaya pelangi mengikuti di belakangnya seolah-olah mampu berteleportasi melalui ruang angkasa. Misi bisa merasakan kekuatan dari cahaya pelangi yang membuat rambutnya berdiri tegak. Kekuatan itu terlalu kuat. Akhirnya sampai di sini. Saya sudah menunggunya sejak lama. Aku ingin melihat apakah cahaya pedang pelangimu yang dapat memutuskan dunia menembus tubuh batuku yang tidak bisa dihancurkan. Misi sama sekali tidak takut, dan sebaliknya, matanya bersinar terang. Dia mengeluarkan raungan panjang saat sinar cahaya keluar dari mata suci miliknya. Itu dengan cepat menyebar seperti air dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Murid suci, tubuh batu yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh misi tiba-tiba mengalami perubahan drastis. Itu dengan cepat membengkak dan tingginya mencapai lebih dari 10 kaki. Warna dagingnya memudar dan digantikan oleh warna putih keabu-abuan. Dalam hitungan detik, dia telah berubah menjadi manusia batu kuno berbintik-bintik yang tampaknya telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Raksasa batu kuno itu mengeluarkan raungan pelan dari tenggorokannya, dan segera menyilangkan lengan batunya di depan dadanya, seperti perisai batu berbintik-bintik. Ruang di depannya tiba-tiba hancur saat seberkas cahaya pelangi menerobos. Sinar cahaya pelangi menebas lengan batunya. Dunia seakan diam pada saat itu. Suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh dunia dan gelombang kejut setinggi ribuan kaki melanda. Tanah runtuh saat retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Orang-orang di sekitar yang tidak bisa menghindar tepat waktu terlempar ke kejauhan sambil memuntahkan darah dan meninggalkan banyak luka di sekujur tubuh mereka.
Di sumber tabrakan, tempat Zhou Yuan dan misi berada, jurang maut telah terbentuk. Lubangnya gelap namun tepinya halus seperti cermin seperti tahu yang telah diiris dengan pisau yang sangat tajam. Kengerian memenuhi mata yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para ahli top dari kedua belah pihak berdebar-debar karena bentrokan yang mengerikan itu. Tidak diketahui siapa yang lebih unggul dalam konfrontasi itu. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Genesis Ki di sumbernya memudar dan semua orang melihat manusia batu kuno berdiri diam dengan tangan terlipat di depannya. Ia bertahan dari serangan itu. Di tengah suara-suara yang membingungkan, lengan raksasa batu kuno itu berderak saat retakan menyebar ke separuh tubuhnya dan bebatuan berjatuhan. Tubuh bagian atas raksasa batu itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah misi. Dia berlumuran noda darah, yang membuatnya tampak seperti porselen pecah. Dia memuntahkan semburan darah, menatap Zhou Yuan. Sungguh seni Sein Genesis yang mendominasi, bahkan dapat menghancurkan tubuh batuku yang tidak bisa dihancurkan. Tapi sayangnya bagimu, aku menahannya. Misi menoleh ke belakang dan tertawa liar. Meski cahaya pelangi menerpa dirinya, pada akhirnya dia selamat. Jelas, tubuh batunya yang tidak bisa dihancurkan tidak perlu terlalu takut dengan sinar pelangi. Hahaha, Zhou Yuan, kekuatan seni Sein Genesis tidak diragukan lagi sangat kuat, tetapi mengingat fondasimu, itu pasti telah menghabiskan seluruh kekuatanmu. Apalagi yang harus kamu mainkan denganku? Tawa liar misi bergema di seluruh medan perang, membuat semua orang dari 3 surga besar menjadi pucat dan terlihat gelisah. Ai King juga menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Seperti yang dia pikirkan, pengambilan risiko Zhou Yuan tidak mencapai hasil yang diinginkan. Situasinya akan menjadi lebih rumit setelah ini. Sementara misi tertawa terbahak-bahak, baju besi perak di tubuh Zhou Yuan tiba-tiba meredup dan kemudian dengan cepat berubah menjadi cairan perak dan mengalir pergi. Zhou Yuan dengan tenang melirik baju besi peraknya yang memudar, lalu ke misi, yang tertawa liar, dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Dia melaju keluar. Kamu ingin mati? Senyuman kejam muncul di wajah misi ketika dia melihat Zhou Yuan berani menyerang ke depan. Tapi saat senyuman muncul di wajahnya, dia melihat cahaya pelangi berkedip di mata Zhou Yuan. Kemudian, gelombang mengerikan lainnya meletus dari tubuh Zhou Yuan. Sinar cahaya pelangi melonjak dari atas tengkorak Zhou Yuan dan kemudian menebas misi seperti sambaran petir. Misi berdiri kaget, dan ketakutan yang luar biasa memenuhi matanya. Kemudian, dia berbalik tanpa ragu-ragu dan melarikan diri. Pada saat yang sama dia meraung dalam hati, sialan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mendapatkan cahaya pedang pelangi lagi? Ketika sinar kedua dari cahaya pelangi ditembakkan, tidak hanya misi yang dipenuhi rasa tidak percaya, bahkan para ahli dari berbagai kekuatan mengungkapkan kejutan yang tidak dapat disembunyikan di mata mereka. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan dapat mengaktifkan 2 sinar pelangi berurutan. Ini sulit dipercaya karena kondisi kultivasi seni Sein Genesis sangat menuntut dan pengaktifan seni Sein Genesis memerlukan Genesis Ki yang besar untuk mendukungnya. Ada perkiraan bahwa bagi seseorang yang berada pada tahap matahari surgawi, seseorang hanya dapat menggunakannya sekali dalam satu waktu, bahkan jika fondasi Genesis Ki seseorang lebih dari 3 miliar. Seseorang akan menderita efek buruk jika digunakan lebih dari sekali dalam satu waktu. Bahkan Guan Qinglong dan Misan, yang terkuat di medan perang, kemungkinan besar tidak bisa mengaktifkan seni Sein Genesis 2 kali berturut-turut. Tapi Zhou Yuan bisa, dan itu bukanlah ilusi jika dilihat dari kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang pelangi kedua. Oleh karena itu, misi berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu ketika dia melihat cahaya pedang pelangi lainnya melesat di udara. Mengingat kerusakan yang diderita tubuh batunya, ia tidak dapat menahan serangan kedua. Misi melesat dengan kecepatan penuh. Selain itu, dia dengan kejam melewati beberapa ahli ras suci di sepanjang jalan. Karena tidak dapat mengelak tepat waktu, mereka meledak menjadi busa darah saat cahaya pedang pelangi melaju mengejar misi. Namun, tindakannya tidak membawa banyak perubahan. Cahaya pedang pelangi terus mengikuti seperti belatung dan semakin dekat dengannya. Auranya yang kuat dan berbahaya membuat bulu kuduk misi berdiri tegak. Ekspresinya menjadi gelap dan menyeramkan karena hasilnya benar-benar di luar dugaannya. Jimo tidak pernah memberitahunya bahwa Zhou Yuan mampu mengeluarkan cahaya pedang pelangi segera setelah yang pertama, dan sekarang hal itu menyebabkan masalah besar baginya. Misi menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan kepulan asap abu-abu. Saat bersentuhan dengan udara, ia langsung berubah menjadi semburan lumpur dan batu yang dahsyat dan bertabrakan dengan cahaya pedang pelangi.
Meski begitu, misi tidak bisa menghalangi cahaya pedang pelangi. Semburan lumpur yang berubah dari Genesis Ki yang dapat menghancurkan gunung-gunung yang menjulang tinggi meledak saat cahaya pedang melintas. Misi tidak punya pilihan selain terus melarikan diri dengan panik. Tapi semua orang memperhatikan bahwa rute pelarian misi melewati medan perang Misan. Misan telah mendominasi pertarungannya. Jiang Jinlin berlumuran darah dan bahkan sisik naganya terkoyak. Beberapa bekas luka sedalam tulang di sekujur tubuhnya membuatnya tampak sangat tragis. Namun, Jiang Jinlin masih penuh keberanian. Bahkan jika dia dipukuli hingga kondisi tragis seperti itu, dia masih membalas dengan keras dan bertahan melawan Misan. Ini karena dia melihat misi dalam masalah, dan jika San membantu misi menyelesaikan krisisnya, mereka akan kehilangan peluang besar. Wajah Misan menjadi gelap menghadapi gangguan Jiang Jinlin karena situasi mereka menjadi tidak terkendali akibat cahaya pedang pelangi kedua Zhou Yuan. Jika dia duduk santai dan melihat misi terluka, situasinya bisa menjadi sangat buruk bagi mereka. Hahaha, Misan, aku lawanmu. Jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Jiang Jinlin memperhatikan tatapan aneh Misan. Dia tertawa terbahak-bahak dan melancarkan serangan lagi. Namun, Misan melancarkan pukulan yang merobek ruang dan menghantam dada Jiang Jinlin. Dadanya roboh dan sisik naganya hancur menjadi bubuk. Jiang Jinlin memuntahkan semburan darah. Dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan tubuh setengah naganya berubah menjadi lebih ganas saat dia menyerang ke depan. Sebagai bagian dari klan naga mistik, dia awalnya memiliki tubuh dan vitalitas yang sangat tangguh. Selama Misan tidak bisa membunuhnya, cepat atau lambat lukanya akan sembuh. Misan menatap Jiang Jinlin dan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa memberikan bantuan hanya karena kamu menggangguku? Kamu meremehkanku. Saat dia memusatkan pandangannya pada misi, yang bergegas ke arahnya, mata suci miliknya tiba-tiba memancarkan cahaya suci. Mata suci, ruang hancur. Saat cahaya suci melonjak, ruang di depan misi tiba-tiba berputar dan terdistorsi seolah membentuk celah spasial. Retakan spasial menelan cahaya pedang pelangi seperti mulut yang luar biasa. Retakan spasial meletus dengan gelombang kejut yang mengerikan sebelum perlahan menghilang. Suara kaget bergema di seluruh dunia saat semua orang menatap kaget ke arah Misan, yang dihalangi oleh Jiang Jinlin. Mereka tidak percaya bahwa Misan dapat mengambil tindakan pada saat kritis untuk membantu misi menyelesaikan krisisnya. Tapi Misan rupanya harus membayar harga untuk ini. Setetes darah mengalir keluar dari mata suci dan dengan cepat meredup. Tapi harganya sepadan. Satu-satunya cara yang tersisa bagi Zhou Yuan hanyalah dua lampu pedang pelangi itu, dan tampaknya, dia hanyalah seekor harimau ompong. Misi bisa menanganinya sekarang. Misan menghela nafas lega. Misi, yang selamat dari krisis, juga menghela nafas panjang. Dia segera menatap tajam ke arah Zhou Yuan. Anak ini mendorongku ke keadaan yang memalukan. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, aku tidak bisa melampiaskan amarahku. Dia tidak segera bertindak, tapi dengan cepat mengeluarkan segenggam pil darah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia ingin segera memulihkan Genesis Ki-nya. Namun, saat misi memusatkan perhatiannya pada Zhou Yuan, dia tidak menyadari bayangan aneh muncul di belakangnya. Bayangan itu menerkam ke depan dan memegang erat misi. Kemudian, beberapa helai Genesis Ki mengikat keduanya. Wajah misi memucat karena perubahan mendadak itu. Ketika dia melirik sekilas ke belakangnya dan melihat sosok yang mengedarkan Genesis Ki dengan marah, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Sosok di belakangnya menyemburkan seteguk darah, tapi memeluknya lebih erat lagi. Zhou Yuan dan yang lainnya berseru, Zhao Mushen. Orang yang muncul di belakang misi ternyata adalah Zhao Mushen. Seekor semut berani menyerangku. Kamu ingin mati. Tubuh misi terus-menerus bergetar dengan Genesis Ki, mengguncang Zhao Mushen, yang berada di belakangnya, hingga tubuhnya robek dan darah melonjak deras. Tapi Zhao Mushen tidak peduli dengan lukanya. Sebaliknya, wajahnya berubah menjadi senyuman kejam dan dia membenamkan giginya ke leher misi, dengan panik menghisap darahnya. Pada saat yang sama, dia meraung, Zhou Yuan, mengapa kamu masih berdiri di sana? Sebelum suaranya memudar, Zhou Yuan melesat keluar, bahkan jika dia tidak mengerti mengapa Zhao Mushen tiba-tiba mengorbankan hidupnya seperti itu. Ini jelas tidak sejalan dengan karakternya, tapi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini karena prioritas mereka adalah membunuh misi. Para ahli ras suci melaju ke arah misi dalam upaya melindunginya ketika mereka melihat ini. Wu Yao, Su Yuwei,
Chu Qing dan yang lainnya juga bertindak, mencegat para ahli ras suci. Medan perang langsung menjadi intens. Tapi hanya misi yang ada di mata Zhou Yuan. Dia dengan cepat muncul di depan misi dan Zhao Mushen, yang terikat bersama, dan sudut matanya bergerak-gerak. Enyahlah. Misi bergemuruh, Genesis Qi dengan panik keluar dari tubuhnya. Zhao Mushen akhirnya terlempar, tubuhnya terkoyak dan dia terlihat sangat menyedihkan. Misi juga mundur. Dengan lambaian lengan bajunya, Zhou Yuan mengeluarkan Genesis Qi untuk menelan Zhao Mushen, yang lemah dan terengah-engah seolah diambang kematian. Kamu, kata Zhou Yuan. Zhao Mushen menyeringai, giginya berlumuran darah. Dia menatap tajam ke arah misi dengan kilatan aneh dan tamak di matanya. Zhou Yuan, tusuk aku dengan kuas Yuan surgawimu, desak Zhao Mushen. Zhou Yuan terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia dengan erat menggenggam kuas Yuan surgawi miliknya dan menusukkannya ke arah Zhao Mushen, menusuk perut bagian bawahnya. Zhao Mushen mencengkeram kuas dan memutar wajahnya untuk melihat Zhou Yuan. Bukankah kamu menyuruhku untuk menikahmu? Kata Zhou Yuan sambil tersenyum. Sudut mulut Zhao Mushen bergerak-gerak. Bajingan itu tidak ragu sama sekali seolah dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhku. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Zhou Yuan. Dia melipat satu tangannya ke dalam segel dan noda darah di wajahnya tiba-tiba menggeliat, membentuk sebuah pola. Saat segel terbentuk, Misi menyemburkan darah dan sebuah lubang mengerikan muncul di perut bagian bawahnya. Misi menatap tak percaya pada luka aneh di perut bagian bawahnya dan kemudian dengan marah menoleh ke arah Zhao Mushen. Seseorang yang dianggap sebagai semut tingkat menengah matahari surgawi telah menyebabkan luka di perut bagian bawahnya. Zhao Mushen tersenyum menghadapi tatapan membunuh Misi dan berkata, saat kamu berada dalam kondisi terlemah, aku menelan darahmu dan menyuntikkan darahku ke tubuhmu. Jadi kita sekarang dianggap terhubung. Dia mencengkeram lengannya yang lain dan tiba-tiba memutar. Dia dengan paksa merobek salah satu lengannya. Ah, ada dua jeritan tragis. Yang satu berasal dari Zhao Mushen dan yang lainnya tentu saja adalah Misi. Misi menatap lengan kanannya dengan marah, di mana darah mengalir deras. Seluruh lengannya robek dan jatuh. Terlebih lagi, sebelum lengannya jatuh ke tanah, kekuatan isap meletus dan menangkapnya. Itu adalah Zhou Yuan. Zhou Yuan memegang lengan yang terputus itu dengan jijik dan berkata kepada Zhao Mushen, benda yang kamu inginkan. Zhao Mushen sebelumnya menyampaikan pesan kepadanya dan memintanya untuk bekerja sama dengannya dalam merebut salah satu lengan Misi. Mata Zhao Mushen berkobar tajam saat dia meraih lengan yang terputus itu. Kemudian di bawah tatapan Zhou Yuan yang agak heran, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan lengannya sekaligus. Ketika Zhao Mushen menelan lengan Misi yang terputus, darah dan daging Zhao Mushen menggeliat di tempat lengannya berada dan sebuah lengan yang berlumuran darah dengan cepat terbentuk. Kecepatan pemulihannya bahkan mengejutkan Zhou Yuan. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa Genesis Qi di dalam tubuh Zhao Mushen telah melonjak. Di saat yang sama, Misi menjerit kesakitan. Sambil memegang lengan yang terputus, dia menatap Zhao Mushen dengan wajah muram, karena dia merasa tidak mudah menumbuhkan kembali lengan yang patah. Anggota badan yang patah tidak menimbulkan masalah serius bagi para anggota tingkat atas dan dapat dibuat ulang dengan obat mujarab dan pil. Tapi Misi merasa dia kehilangan lengannya secara permanen. Rupanya dia mungkin tidak dapat meregenerasi lengannya yang terputus bahkan dengan bantuan ramuan atau pil langka. Ini karena Zhao Mushen telah menelan lengannya. Oleh karena itu, Misi sama marahnya dan terkejutnya. Dia ingin menelan Zhao Mushen hidup-hidup. Dia tidak mengira ahli matahari surgawi tingkat menengah yang mirip semut bisa mendorongnya ke kondisi yang parah. Menghadapi buruknya Misi, Zhao Mushen melangkah mundur dan berdiri di belakang Zhou Yuan. Dia terluka parah sekarang, jadi aku serahkan dia padamu, kata Zhao Mushen setelah sedikit terbatuk. Zhou Yuan tersenyum. Saya bertanya-tanya mengapa kamu mengorbankan dirimu sendiri. Jadi itu karena keserakahan, kamu mengincar lengan. Zhao Mushen berkata tanpa ekspresi, kamu tidak perlu peduli dengan motifku. Kamu hanya perlu fokus pada hasil. Meskipun aku memanfaatkan saat kamu melukainya dan menyebabkan dia untuk sementara jatuh ke dalam kondisi lemah, itu tetap dianggap sebagai kontribusi. Zhou Yuan tidak menyangkalnya. Terlebih lagi, dia tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Baik, kamu dapat mengambil sebagian pujian. Melambaikan kuas Yuan surgawinya, dia menatap Misi dengan tajam. Misi dianggap benar-benar terluka dan sekarang adalah waktu terbaik untuk menyingkirkannya selamanya.
Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepadaku, kamu dapat membantuku menggali mata suci miliknya. Menurut saya rasanya akan sangat enak, kata Zhao Mushen tiba-tiba. Sudut mulut Zhou Yuan bergerak-gerak. Dia merasakan perutnya mual. Selera orang ini sepertinya semakin aneh, dan cara menelannya sangat menakutkan. Dia mengabaikan permintaan Zhao Mushen. Genesis Qi beredar ke seluruh tubuhnya dan mengunci misi dari jauh. Tapi saat Zhou Yuan merencanakan serangan terakhir terhadap misi, suara keras bergema di seluruh dunia dan gelombang Genesis Qi yang mengerikan meletus. Banyak orang segera menoleh ke sumber suara dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Itu dari pertarungan antara Jiang Jinlin dan Misan. Misan melayang di angkasa, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan darah terus mengalir keluar dari mata sucinya. Di seberangnya di langit, Jiang Jinlin berdiri dengan kaku dan sebuah lubang mengerikan muncul di tubuh kokohnya yang diselimuti sisik naga. Lubang itu hampir sedalam tulang dan bahkan organ tubuhnya terlihat melalui lubang tersebut. Selain itu, tampaknya ada kekuatan korosif khusus yang terkandung di dalam lubang, menghalangi vitalitas kuat Jiang Jinlin untuk pulih dengan cepat. Darah mengalir deras dari mulut Jiang Jinlin, sementara mata naga emasnya menatap tajam ke arah Misan, dipenuhi amarah dan keengganan. Misan sekali lagi menggunakan kekuatan mata suci miliknya, yang tampaknya mampu memanipulasi ruang, dan menusuk tubuhnya dengan pecahan spasial yang tajam. Bahkan tubuh kuat dari klan naga mistik tidak dapat menahan luka seperti itu. Jika aku tidak menggunakan kekuatan mata suci untuk menyelamatkan misi, kamu akan mati. Kata Misan dengan nada menghina. Jiang Jinlin mengeluarkan raungan marah dari tenggorokannya. Namun pada akhirnya, karena luka-lukanya, dia jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, membuat lubang yang dalam ke dalam hutan pegunungan. Dan kekalahan Jiang Jinlin seperti badai di medan perang yang membuat para ahli dari 3 langit pucat. Tidak ada yang menyangka akan terjadi banyak pasang surut dalam pertempuran ini. Zhou Yuan akhirnya melukai misi setelah mengalami banyak kesulitan, tetapi Misan telah mengalahkan Jiang Jinlin di saat yang paling kritis. Orang terkuat di pihak musuh akhirnya bertindak. Perubahan seperti itu juga menyebabkan ekspresi Zhou Yuan berubah. Dia telah menghabiskan sebagian besar Genesis Qi-nya dan kondisinya jauh dari sempurna. Dia bisa menghadapi misi yang terluka parah, tetapi jika San ikut berperang, dia tidak tahu bagaimana menghadapi keduanya pada saat yang bersamaan. Hahaha, misi menoleh ke belakang dan tertawa liar. Dia kemudian menatap tajam ke arah Zhou Yuan dan berkata, sayang sekali, kamu telah menghabiskan semua kekuatanmu. Tapi keberuntungan ada di pihak ras suciku. Saat suaranya memudar, ruang di sekitarnya beriak, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Misan. Wajah Misan tanpa ekspresi dan darah yang menetes dari murid sucinya membuatnya tampak menakutkan. Dia memancarkan aura jahat yang menusuk hati. Misan menatap Zhou Yuan dan berkata, aku tidak berpikir ahli matahari surgawi tingkat menengah hampir bisa mengalahkanku. Merasakan tekanan mengerikan yang terpancar dari keduanya, Zhou Yuan dengan sungguh-sungguh mengencangkan cengkeramannya pada kuas Yuan surgawi dan seluruh tubuhnya menegang. Kita harus membunuhnya terlebih dahulu. Jika dia tidak terbunuh, akan ada masalah yang tak ada habisnya setelah ini, desak Misan. Misi mengangguk. Keduanya bertindak hampir seketika. Genesis Qi yang perkasa melesat ke udara, menghalangi semua rute pelarian Zhou Yuan dan menyapu ke arah Zhou Yuan dengan kekuatan yang dahsyat. Ruang hancur inci demi inci saat Genesis Qi mereka lewat. Jelas sekali keduanya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Zhou Yuan. Wajah Zhou Yuan menunjukkan ekspresi serius dan serius saat dia mempersiapkan domain hukum-hukuman surgawi miliknya. Dia tidak bisa menghadapi serangan gabungan Misan dan misi secara langsung. Dia hanya bisa menggunakan domain hukumnya untuk melemahkan serangan lawannya dan mengambil kesempatan untuk mundur. Dua Genesis Qi terjalin satu sama lain dan meraung seperti dua ular piton raksasa. Ekspresi banyak orang berubah drastis. Mereka segera bergegas keluar untuk membantu. Tapi sudah terlambat. Saat dua aliran Genesis Qi dengan cepat mendekati Zhou Yuan dan dia bersiap untuk mengaktifkan domain hukumnya, dia tiba-tiba merasakan semburan Genesis Qi yang menakutkan melonjak ke langit dari medan perang. Itu adalah seruan pedang yang nyaring. Misan dan misi, menurutmu apakah aku, Guan Qinglong hanyalah maskot? Raungan terdengar seperti guntur. Sesosok muncul di atas Zhou Yuan seperti hantu, menggenggam pedang naga biru yang luar biasa, dan menjatuhkannya dengan kecepatan luar biasa. Semua ruang di depannya hancur. Sinar cahaya pedang biru meraung,
yang jika dilihat lebih dekat, menyerupai naga biru yang berkilau dengan sisik naga yang cerah. Saat ia memamerkan taringnya, pedang Qi yang menghancurkan bumi memenuhi udara. Raungan memekakkan telinga Guan Qinglong bergema di seluruh medan perang. Pedang naga biruku bisa menghancurkan bintang. Pedang naga biru meledak menembus angkasa dan menabrak dua aliran genesis Qi yang akan menghantam Zhou Yuan. Pada saat itu, sepertinya ada guntur yang menghancurkan bumi yang bergemuruh dan ruang di sekitarnya terus-menerus hancur. Ketika pedang naga biru dikurung, dua aliran genesis Qi hanya bertahan beberapa detik sebelum pecah menjadi bintik-bintik genesis Qi yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke seluruh dunia. Sisa-sisa cahaya pedang terus dikurung dengan keras ke arah Misan. Wajah Misan menjadi gelap. Mata suci bersinar dengan cahaya suci dan ruang di depannya tiba-tiba berputar, membentuk perlindungan seperti penghalang spasial. Pedang naga biru diayunkan ke bawah, menghantam penghalang spasial. Keduanya menemui jalan buntu sesaat dan pada akhirnya hancur secara bersamaan. Namun, Misan mendengus dan pembuluh darah di dahinya berdenyut. Dia sedikit gemetar dan darah yang menetes dari mata suci miliknya menjadi lebih terkonsentrasi. Guan Qinglong. Misan memelototi sosok tinggi yang muncul di belakang Zhou Yuan. Sosok itu, yang menggenggam pedang besar, mengesankan dan mendominasi, dan penampilannya menyebabkan ruang bergetar. Guan Qinglong lah yang datang setelah melepas segelnya. Pasukan dari tiga surga besar bersorak. Kemunculan Guan Qinglong di saat paling kritis dalam pertempuran tidak diragukan lagi membuat mereka bersemangat dan meningkatkan semangat mereka. Dia bahkan bisa membalikkan pertarungan. Bagaimanapun, Jimo telah terbunuh, Jiang Jinlin dan misi keduanya terluka parah dan kondisi Zhou Yuan berangsur-angsur memburuk. Misan juga tidak lebih baik, karena kekuatannya terkuras habis karena berulang kali mengaktifkan mata sucinya. Hanya Guan Qinglong yang masih dalam kondisi sempurna. Lagi pula, dia belum bergerak setelah disegel. Oleh karena itu, dia masih penuh kekuatan bertarung. Jika kamu tidak segera bergerak, aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zhou Yuan juga merasa lega melihat Guan Qinglong. Dia telah menghabiskan kekuatannya dalam pertempuran, membunuh Jimo dan menyebabkan luka parah pada misi. Dia telah mengungguli semua orang dalam pertempuran dengan dua pencapaiannya, termasuk Jiang Jinlin dan Guan Qinglong. Namun pada akhirnya, dia hanya berada pada tahap menengah matahari surgawi dan dia hanya bertahan selama ini karena banyaknya cara rahasianya. Oleh karena itu, jika Guan Qinglong tidak segera bertindak, kemungkinan besar Zhou Yuan tidak akan bertahan melawan Misan dan misi. Jika saya berada pada tahap matahari surgawi tingkat lanjut, bahkan jika San dan misi bergabung, mereka tidak akan dapat menyentuh saya. Zhou Yuan berpikir sendiri. Tetua Agung Zhou Yuan, Anda telah mendapatkan pujian paling banyak dalam pertempuran ini. Guan Qinglong memandang Zhou Yuan dengan kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena dia melihat bagaimana Zhou Yuan membalikkan keadaan dan mencegah moral tiga surga besar runtuh. Jika Zhou Yuan tidak hadir, dia mungkin tidak bisa menunggu sampai segelnya dibuka. Memikirkan pasukan dari tiga surga besar terbunuh dan situasi runtuh, Guan Qinglong merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Jika itu terjadi, reputasinya di surga Hunyuan akan hancur. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai panglima tertinggi surga Hunyuan. Pertempuran surga Guyuan adalah pertempuran demi keberuntungan dan genesis Qi selama 1000 tahun berikutnya di antara surga. Sekalipun pertempuran itu hanya menentukan 1/5 dari seluruh kekayaan surga Hunyuan, skalanya masih sangat menakutkan. Semakin banyak yang mereka peroleh, semakin kuat jadinya surga Hunyuan di masa depan. Oleh karena itu, semua pasukan surga Hunyuan sangat mementingkan pertempuran tersebut, dan Guan Qinglong pasti akan menarik banyak kritik jika kinerja buruk. Oleh karena itu, Guan Qinglong sangat berterima kasih kepada Zhou Yuan. Saya kapten tim wilayah Tianyuan dan juga anggota pasukan surga Hunyuan. Bagaimana saya bisa duduk dan menonton saja? Zhou Yuan berkata sambil tersenyum. Hanya saja aku telah kehabisan kekuatanku, kami harus bergantung padamu sekarang, Kapten Guan Qinglong. Zhou Yuan bisa merasakan genesis Qi di dalam tubuhnya memudar. Ini karena promosi hampir mencapai batas waktunya. Begitu dia kehilangan peningkatan genesis Qi-nya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Misan, misi, atau lawan kuat lainnya. Oleh karena itu, Zhou Yuan sangat ingin benar-benar mencapai tahap matahari surgawi tingkat lanjut. Dia mengarahkan pandangannya ke arah kedalaman pegunungan yang luas, di mana sebuah tablet batu kuno menjulang di tengah kabut tebal dan memancarkan pesona khusus.
Mata Zhou Yuan dipenuhi dengan antisipasi saat dia menatap tablet batu itu karena dia tahu bahwa peluangnya untuk menembus tahap matahari surgawi tingkat lanjut ada di sana. Terima kasih atas kerja kerasmu, serahkan saja pertempuran selanjutnya padaku. Guan Qinglong mengangguk. Pertarungan hari itu sangat membuatnya frustrasi karena dia telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran besar, tetapi saat dia selesai melakukan pemanasan, dia disegel oleh segel Jiang Jinlin dan Ai Qing. Alhasil, ia menjadi penonton di masa-masa paling sengit. Sekarang setelah segelnya akhirnya dilepas, dia menantikan pertempuran yang bisa dia lawan sepuasnya. Zhou Yuan mengangguk, lalu tersenyum ramah pada Misan dan Misi dan perlahan mundur. Sedangkan Guan Qinglong memandang Misan dan Misi dengan mata berkobar-kobar semangat juang. Dia mengarahkan pedang naga biru miliknya ke depan dan berkata, "Aku akan menghadapi kalian berdua sendirian." Suaranya mengesankan dan mendominasi. Namun, tidak ada yang mempertanyakan kekuatan Guan Qinglong. Lagi pula, sebelum Zhou Yuan mencapai tahap matahari surgawi tingkat lanjut, dia masih akan menjadi ahli matahari surgawi terkuat di surga Hunyuan. Hanya Misan dalam kondisi sempurna yang bisa bersaing dengannya. Bahkan Misi pun tidak cukup kuat. Jika Guan Qinglong tidak tiba-tiba disegel, kemungkinan besar hasil misi tidak akan jauh lebih baik daripada Jiang Jinlin. Guan Qinglong sekarang dalam kondisi sempurna sementara mata suci Misan rusak dan Misi terluka parah. Oleh karena itu, meski dia bertarung melawan dua orang, dia masih memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Genesis Ki yang perkasa muncul dari atas tengkorak Guan Qinglong seperti sinyal asap, dan di dalam Genesis Ki biru itu, tampaknya ada naga biru yang melayang-layang, memancarkan aura yang sangat mendominasi. Tekanan yang mengerikan menyelimuti area tersebut. Seluruh medan perang sepertinya telah membeku, dan orang-orang di kedua sisi memandang ke langit. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan pertempuran antara Guan Qinglong dan Misan, yang merupakan ahli utama mereka, akan mempengaruhi arah pertempuran. Misan memelototi Guan Qinglong, matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Bagaimana dia tidak tahu tentang kondisinya sendiri? Peluangnya saat ini untuk menang melawan Guan Qinglong kurang dari 30%. Bahkan Jikita-san tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa surga Sengwang dan surga Sengling mereka telah jatuh ke posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam pertempuran memperebutkan reruntuhan mistik. Semua ini bukan karena Guan Qinglong, tetapi karena Zhou Yuan yang hanya berada pada tahap menengah matahari surgawi. Misan menatap Zhou Yuan, yang berada di belakang Guan Qinglong, matanya dingin dan seram, seolah membekaskan wajah Zhou Yuan dalam-dalam ke dalam pikirannya. Pada akhirnya, Misan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, "Guan Qinglong, kamu menang kali ini." Aura kuat yang melonjak di sekitar Guan Qinglong terdiam sesaat saat dia menatap Misan. "Apakah kamu mengakui kekalahan? Itu hanya kerugian sesaat, bukan apa-apa." Misan adalah orang yang sangat rasional. Dia tahu bahwa jika pertempuran terus berlanjut, bukan saja mereka tidak akan menang, mungkin akan ada kerugian yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, dia harus menelan penghinaan dan mundur. Guan Qinglong, jangan terlalu sombong. Pertempuran surga Guyuan kali ini akan sangat menarik. Kamu akan memahaminya ketika kamu menginjakan kaki di area pusat. Mungkin hasil 5 langit terbawah kali ini akan menjadi yang terburuk yang pernah ada, ejek Misan, mulutnya melengkung membentuk senyuman kejam. Guan Qinglong menyipitkan matanya. "Oh, karena kamu." "Tentu saja tidak," Misan berkata sambil tersenyum merenung. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa kalian sangat tidak beruntung. Surga Sengzu adalah yang terkuat dalam puluhan ribu tahun. Guan Qinglong, percayalah, ketika kamu bertemu dengan orang-orang dari surga Sengzu, kamu akan mengerti apa itu keputusasaan yang sebenarnya." Dia tidak lagi ragu-ragu dan berbalik. Pada saat yang sama, suara dinginnya terdengar di seluruh medan perang. Anggota tim surga Sengwang dan surga Sengling mundur. Kata-katanya menyebabkan keributan besar. Meskipun pasukan ras suci enggan mundur, mereka memahami bahwa mereka telah kehilangan posisi yang diuntungkan. Pada akhirnya, mereka mundur satu demi satu. Tim besar itu mundur dengan cepat seperti air pasang. Dalam beberapa menit, medan perang yang diselimuti api perang tiba-tiba menjadi sunyi. Orang-orang dari 3 surga bertukar pandang satu sama lain dan hanya setelah beberapa saat mereka tersadar dari keadaan linglung mereka dan meledak dalam sorak-sorai yang menggemparkan bumi, mengguncang gunung-gunung. Di udara, Guan Qinglong mengintip ke arah mundurnya Misan dan yang lainnya, tapi tidak banyak kegembiraan di wajahnya, malah dia mengerutkan keningnya. Kata-kata Misan membuatnya terasa sedikit tidak nyaman. Surga Sengzu.
Ketika tim ras suci mundur dari medan perang, orang-orang dari 3 surga besar banyak yang jatuh karena kelelahan. Pertempuran itu pada dasarnya adalah sebuah tragedi. Semua surga, termasuk 3 surga dari semua ras dan 2 surga ras suci menderita banyak korban jiwa. Seluruh medan perang hancur, zombie berserakan di tanah, dan bau darah memenuhi udara. Banyak orang yang terisak-isak sambil membawa zombie rekannya. Tangisan kesedihan menyebar ke seluruh medan perang, membuat hati semua orang terasa berat. Zhou Yuan terdiam saat melihat pemandangan ini. Qin Lian, Mu Yulan dan lainnya juga bergegas ke sisinya. Mereka semua penuh dengan luka dengan berbagai ukuran dan mereka jelas telah melalui pertempuran sengit. Bagaimana korban di pihak wilayah Tianyuan? Zhou Yuan bertanya. Qin Lian berkata dengan sedih, ada lebih dari 200 orang tewas dan lebih dari 500 orang terluka parah. Apa yang diwakili oleh angka-angka sederhana itu sungguh mengecewakan. Zhou Yuan berkata dengan suara rendah, rawat tubuh mereka dan bawa mereka kembali ke surga Hunyuan. Mereka berjuang untuk wilayah Tianyuan, dan wilayah Tianyuan tidak boleh memperlakukan mereka dengan buruk. Qin Lian dan yang lainnya mengangguk. Jika kapten kita tidak menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, pertempuran itu bisa menjadi lebih tragis dan kerugian kita akan lebih besar lagi, kata Mu Yulan sambil memandang Zhou Yuan dengan kagum. Semua orang menyaksikan pencapaian luar biasa Zhou Yuan dalam pertempuran tersebut. Gengsimu di tahap matahari surgawi surga Hunyuan sekarang setara dengan Guan Qinglong. Qin Lian mengangguk setuju. Jika Zhou Yuan tidak maju dan membunuh Jimo serta melukai misi dengan parah, hasilnya bisa sangat berbeda. Hal ini terlihat dari ekspresi rasa syukur dan kekaguman para ahli dari berbagai kekuatan. Meskipun Zhou Yuan adalah seorang tetua wilayah Tianyuan, mayoritas pasukan surga Hunyuan tidak pernah mengira Zhou Yuan memenuhi syarat untuk berada pada level yang sama dengan mereka. Namun pemikiran ini sepenuhnya terhapuskan setelah pertempuran. Meskipun Zhou Yuan hanya berada pada tahap menengah matahari surgawi, dia bukanlah ahli matahari surgawi tingkat menengah biasa. Tapi Zhou Yuan tidak terlalu peduli tentang hal ini. Dia tidak peduli dengan gengsi. Bagaimanapun juga, ras suci adalah musuh terbesar mereka. Jika dia duduk dan menyaksikan mereka mengalahkan 3 langit, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan, tidak peduli seberapa kuat dia. Chu Qing dan Li Qingchan juga melesat mendekat. Dari raut wajah mereka, terlihat jelas bahwa surga Changsuan juga mengalami kerugian besar. Zhou Yuan hanya bisa menepuk bahu Chu Qing, dan kemudian, ketika dia ingin memeluk Li Qingchan untuk menghiburnya, dia dengan cepat menarik tangannya melihat tatapan sedingin es dan tersenyum tak berdaya. Tapi itu sedikit meredakan suasana yang berat. Di medan perang, berbagai kekuatan mengumpulkan pasukannya dan menghitung kekalahan mereka. Tetua Zhou Yuan, Kapten Guan Qinglong memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda, seseorang datang dan melaporkan dengan hormat. Zhou Yuan melirik ke lereng tinggi di kejauhan, tempat para kapten dari berbagai kekuatan berkumpul. Dia mengangguk dan menuju ke sana bersama Qin Lian, Chu Qing dan yang lainnya. Ketika dia tiba, beberapa kapten memandang dengan hormat ke arahnya. Bahkan orang-orang arogan dari surga Wanshu memadamkan kesombongan mereka dan menunjukkan rasa hormat. Jin Linger berdiri bersama Jin Feng, menatap Zhou Yuan. Mata indahnya yang selalu tampak menyala-nyala. Klan binatang iblis mengagumi kekuatan dan Zhou Yuan menciptakan pencapaian pertempuran yang luar biasa dengan kekuatan tahap menengah matahari surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak yakin sepenuhnya? Tidak heran tetua kecil sangat menghargainya. Jin Linger menggigit bibir merahnya dan mata indahnya bersinar indah. Jin Feng tiba-tiba terbatuk dan berbisik, "Kakak perempuan, apa yang kamu lakukan? Jangan lupakan pesan tetua kecil." "Apa?" Jin Linger bertanya. Jin Feng tertawa hampa. Jin Linger menatapnya dengan tatapan kosong dan akhirnya teringat sesuatu. Sebelum datang ke surga Guyuan, tuan muda mereka telah memperingatkan mereka tentang sesuatu. Sebenarnya, itu untuknya. Apa peringatannya? Jangan mencoba menyerang Zhou Yuan, jika tidak, akan ada konsekuensi serius. Ini sangat serius bahkan tetua kecil pun akan dipukuli. Jin Linger hampir mencibir peringatan itu. Sebagai kebanggaan klan monyet emas, dia memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar klan, bagaimana dia bisa memandang manusia biasa. Lagi pula, siapa yang berani memukuli tetua kecilnya? Mengingat statusnya, hanya ada segelintir orang di wilayah Wanshu yang memiliki keberanian seperti itu. Oleh karena itu, Jin Linger bingung dengan peringatan tetua kecilnya. Jin Linger mencibir bibir kecilnya dan berkata, "Tetua kecil itu menyebalkan.
Namun pancaran kekaguman di matanya masih memudar. Peringatan tetua kecilnya memang berpengaruh. Zhou Yuan tidak peduli dengan tatapan Jin Linger, karena di depannya ada Jiang Jinlin dan Ai Qing. Wajah Jiang Jinlin sangat pucat dan Genesis Qi di sekitarnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi bekas luka yang dalam, dan bahkan jika dia memiliki tubuh kuat dari klan naga mistik, dia tidak dapat menyembuhkan luka parah itu dengan segera. Jiang Jinlin terlihat sedikit tidak nyaman saat menghadapi Zhou Yuan karena dia tidak pernah menganggap penting Zhou Yuan sebelum pertempuran. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim Jin Linger untuk membantunya. Jelas bahwa mereka tidak percaya pada kemampuan Zhou Yuan. Namun hasil akhirnya tidak terduga bagi siapapun. Jika Zhou Yuan tidak membalikkan keadaan, 3 surga besar akan dikalahkan. Bahkan Jiang Jinlin yang sangat sombong tidak berani meremehkan Zhou Yuan setelah Zhou Yuan membunuh Jimo dan melukai misi dengan parah. Kekuatan Jiang Jinlin setara dengan kekuatan misi. Jika San tidak menyelamatkan misi dengan mata sucinya, Zhou Yuan mungkin akan membunuhnya. Oleh karena itu, Jiang Jinlin tidak berani meremehkan Zhou Yuan lagi. Ekspresi Ai Qing berubah sedikit rumit saat dia menatap Zhou Yuan. Dia awalnya mengira orang terkuat di tim surga Hunyuan adalah Guan Qinglong. Tapi sekarang, sepertinya Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan telah mengungkapkan bakat terpendam. Namun yang paling menakutkan adalah Zhou Yuan hanya berada pada tahap menengah matahari surgawi. Begitu dia mencapai tahap matahari surgawi tingkat lanjut, bukankah dia bahkan akan melampaui Guan Qinglong? Mungkin, dia akan menjadi ahli matahari surgawi terkuat di 5 surga. Guan Qinglong memandang Zhou Yuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tetua Zhou Yuan, tidak ada yang bisa mempertanyakan kontribusi Anda dalam pertempuran melawan 2 surga dari ras suci. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda atas nama semua orang." Yang lain juga mengangguk, menunjukkan rasa terima kasih mereka. Prestasi pertempuran Zhou Yuan yang luar biasa lebih unggul daripada pencapaian orang lain. Bahkan Jiang Jinlin tetap diam dan tidak mengajukan keberatan apapun. Namun, Zhou Yuan tampaknya tidak peduli dengan rasa terima kasih mereka. Dia hanya melambaikan tangannya dan menatap kabut tebal yang menyelimuti pegunungan di kejauhan. Di tengah kabut tebal, sebuah lok batu kuno sepertinya sudah ada sejak zaman kuno, memancarkan pesona tersendiri. Semuanya, sekarang musuh telah mundur, apakah sudah waktunya membahas bagaimana reruntuhan mistik akan dibagi? Kata Zhou Yuan sambil tersenyum. Dia tidak mengacu pada distribusi di antara anggota inti, tetapi pengaturan untuk anggota biasa dari berbagai kekuatan. Ini karena seseorang memerlukan fondasi sekitar 2 miliar bintang Genesis Qi untuk mendekati tablet batu kuno tersebut, yang berarti hanya pakar terbaik dari setiap kekuatan yang dapat memperoleh peluang inti. Tapi itu berarti banyak orang tidak bisa mendekati tablet batu tersebut dan karenanya menikmati kesempatan langka tersebut. Mereka juga telah memberikan kontribusi dalam pertempuran sehingga mereka harus diberi penghargaan yang sesuai. Kalau tidak, siapa yang akan terus mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran? Dan tanpa mereka, akan sulit untuk sukses hanya dengan mengandalkan para ahli terbaik. Untungnya, berbagai pemimpin pasukan sudah siap. Meskipun tablet batu itu tidak dapat diakses oleh orang-orang dengan fondasi di bawah 2 miliar bintang Genesis Qi, setelah diaktifkan, tablet batu tersebut akan meletus dengan ki leluhur yang perkasa dan harta ki leluhur yang tak terhitung jumlahnya yang akan menyebar ke pinggiran. Dan itulah peluang yang diharapkan banyak orang untuk diperoleh. Semakin dekat dengan tablet batu, semakin banyak harta ki leluhur dan ki leluhur yang dapat diperoleh. Sesuai kesepakatan sebelumnya, posisi di depan loh batu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama secara alami paling dekat dengan tablet batu, dan dengan demikian akan menerima gelombang pertama ki leluhur. Setelah gelombang pertama ki leluhur diserap oleh kelompok pertama, ia akan mengalir ke kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Dari kesepakatan mereka sebelumnya, hanya ada 2 kekuatan yang mengamankan posisi pertama, yaitu wilayah Wushen di surga Hunyuan dan klan naga mistik di surga Wanshu. Selain itu, mereka memiliki Guan Qinglong dan Jiang Jinlin, yang memimpin pasukan, di tim mereka. Guan Qinglong menoleh ke arah Zhou Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Tetua Zhou Yuan telah berkontribusi paling besar dalam pertempuran ini. Wilayah Tianyuan tentu saja termasuk dalam kelompok pertama." Jiang Jinlin tidak mengatakan apapun. Dia pasti akan menentangnya jika dia mendengar ini sebelum pertempuran. Lagi pula, bagian ki leluhurnya akan berkurang jika semakin banyak orang di kelompok pertama dan tidak ada yang akan senang jika manfaatnya diberikan kepada orang lain.
Namun prestasi pertempuran Zhou Yuan begitu luar biasa sehingga tidak ada yang bisa dia katakan. Jika Zhou Yuan tidak memenuhi syarat untuk berada di kelompok pertama, klan naga mistik dan wilayah Wushen juga tidak akan memenuhi syarat. Terima kasih. Zhou Yuan merenung sejenak dan kemudian berkata, saya tidak tahu apakah saya juga bisa mendapatkan tempat di grup kedua. Dia tentu saja meminta posisi Sekte Changxuan. Bagaimanapun, semua kekuatan surga Changxuan akan dialokasikan ke kelompok ketiga jika hanya didasarkan pada pencapaian pertempuran. Tapi Zhou Yuan adalah anggota dari Sekte Changxuan sehingga dia harus mencari keuntungan untuk saudara-saudara senior dan juniornya. Lagi pula, dalam situasi seperti itu, bahkan kata-kata Chu Qing tidak terlalu berpengaruh. Guan Qinglong melirik Chu Qing dan orang lain di belakangnya, ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk. Tetua Zhou Yuan berasal dari Sekte Changxuan, jadi tentu saja mereka memenuhi syarat untuk membagikan sebagian dari penghargaan Anda. Jiang Jinlin mengerutkan kening dan hendak berdebat, tapi Ai Qing menariknya kembali. Tidak baik memprovokasi Zhou Yuan. Jangan mengambil sisi buruknya karena sedikit manfaatnya. Coba pikirkan, bagaimana jika dia menerobos ke tahap matahari surgawi tingkat lanjut di reruntuhan mistik. Ai Qing berbisik ke telinga Jiang Jinlin. Wajah Jiang Jinlin sedikit berubah. Zhou Yuan baru berada di tahap menengah matahari surgawi namun dia sudah dapat menyebabkan luka parah pada misi. Seberapa kuat dia setelah mencapai tahap matahari surgawi tingkat lanjut? Pada saat itu, bahkan dia dan Guan Qinglong kemungkinan besar bukan tandingannya. Memikirkan adegan itu, bahkan Jiang Jinlin, yang sangat arogan, diam-diam menelan ludah. Jadi, dia juga sedikit mengangguk dan berkata, saya tidak keberatan. Setelah kedua panglima membuat keputusan akhir, posisi pun diputuskan. Keesokan harinya, setelah semua orang dari tiga surga beristirahat, tentara berangkat menuju tablet batu kuno yang tersembunyi di kedalaman gunung. Tapi semua orang tiba-tiba berhenti sekitar 10.000 kaki dari tablet batu itu. Mereka mengintip melalui kabut dan menatap tablet batu kuno di jarak jauh. Tablet batu itu setinggi setidaknya 10.000 kaki. Bentuknya menyerupai gunung dan terkesan penuh misteri saat diselimuti kabut. Bahkan pada jarak sejauh itu, seseorang dapat dengan jelas merasakan tekanan yang menakutkan yang tersisa dari tablet batu tersebut, membuat sebagian besar pasukan tidak dapat maju lebih jauh. Semuanya masuk ke posisi yang telah ditentukan. Guan Qinglong dan Jiang Jinlin mengeluarkan perintah. Pasukan dari wilayah Wushen, wilayah Tianyuan, dan klan naga mistik duduk bersila di tempat mereka berada, yang merupakan posisi pertama. Yang lain memandang dengan iri pada mereka ketika mereka mundur agak jauh dan membaginya menjadi kelompok kedua dan ketiga. Ini karena ki leluhur akan meletus dari depan loh batu sehingga mereka hanya dapat menyerap lebih banyak ki leluhur ke arah itu. Zhou Yuan menoleh ke tim wilayah Tianyuan dan mengalihkan perhatian ke beberapa sosok familiar yang duduk di area yang tidak menarik perhatian. Mereka adalah Li Chunjun, Zhuo Qiuqingyu, Luluo dan yang lainnya. Mereka juga tersenyum untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mereka bukan anggota wilayah Tianyuan, jadi jika mereka diberi posisi sesuai dengan keadaan normal, mereka akan berada di kelompok ketiga dan bagian keuntungannya akan jauh lebih rendah. Oleh karena itu, Zhou Yuan diam-diam memindahkan mereka ke tim wilayah Tianyuan, dan mengingat prestisenya di surga Hunyuan, tidak ada yang berani menolak. Bagaimanapun, wilayah Tianyuan hanya berada di posisi pertama karena pencapaian pertempuran Zhou Yuan yang luar biasa. Sedikit bantuan darinya dianggap sebagai peluang besar bagi Zhuo Qiuqingyu dan yang lainnya. Mereka yang memiliki fondasi minimal 2 miliar atau mampu menahan tekanan tablet batu, ikut serta dengan kami. Setelah pasukan besar terselesaikan, suara tegas Guan Qinglong terdengar lagi. Dengan sangat cepat, sekelompok orang yang memancarkan Genesis Qi yang kuat berkumpul. Banyak berkumpul di belakang yang dipenuhi rasa iri dan kagum. Zhou Yuan mengamati semua orang dan melihat Wu Yao, Su Yuwei, dan Zhao Mushen juga hadir. Genesis Qi milik Zhao Mushen adalah yang terkuat di antara ketiganya. Selain itu, Zhou Yuan dapat merasakan pondasinya telah mencapai tingkat 2 miliar, jauh lebih sedikit dari miliknya. Ini seharusnya menjadi keuntungan yang didapatnya setelah menelan Wang Xuanyang. Adapun Wu Yao dan Su Yuwei, meskipun pondasi Genesis Qi mereka belum mencapai 2 miliar, kedua wanita itu luar biasa sehingga mereka bisa mentolerir tekanan penindasan dari tablet batu tersebut. Namun bagaimanapun juga, fakta bahwa ketiganya, yang hanya berada pada tahap menengah matahari surgawi,
mampu bergabung dengan para ahli matahari surgawi tingkat lanjut dan menikmati kesempatan mereka menunjukkan betapa luar biasa mereka. Begitu mereka mencapai tahap matahari surgawi tingkat lanjut, Zhou Yuan merasakan kekuatan mereka akan meroket sekali lagi dan bahkan mungkin melampaui Guan Qinglong. Adik laki-laki Zhou Yuan, maaf merepotkanmu tentang masalah Sekte Changxuan. Adik perempuan Qin Chan menyuruhku untuk mengucapkan terima kasih. Suara rendah terdengar di sebelah Zhou Yuan dan dia berbalik untuk melihat kepala berkilau khas Chuqing. Zhou Yuan tersenyum. Kakak senior Chuqing, apakah kamu lupa bahwa aku juga anggota dari Sekte Changxuan? Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke area Sekte Changxuan dan melihat seorang wanita dingin namun cantik duduk di depan menatapnya dengan mata cerahnya. Tatapan mereka bertemu dan Li Qingchan dengan tenang membuang muka. Namun, Zhou Yuan masih bisa melihat rasa terima kasih di matanya. Lagi pula, dibandingkan dengan kakak laki-laki mereka Chuqing, yang terus-menerus berusaha melarikan diri dari tanggung jawab, Li Qingchan benar-benar prihatin dan khawatir tentang banyak masalah Sekte Changxuan. Ayo pergi. Zhou Yuan menarik kembali pandangannya sambil tersenyum. Para ahli top dari 3 surga semuanya melangkah ke dalam kabut tebal dan menuju ke tablet batu kuno sebagai antisipasi. Segera, saat Zhou Yuan dan yang lainnya berjalan keluar dari kabut tebal, tablet batu kuno itu akhirnya terlihat jelas di depan mereka. Mata semua orang bersinar terang. Tablet batu itu menjulang tinggi ke awan dan permukaannya sudah tua dan berbintik-bintik. Jejak-jejak yang tersisa selama bertahun-tahun itu memancarkan pesona luar biasa yang menyebabkan genesis Qi di dekatnya berfluktuasi secara aneh. Selain itu, gelombang Qi leluhur yang kuat dilepaskan dari meja batu, mengejutkan semua orang. Qi leluhur secara bertahap memadat di area tertentu membentuk platform teratai. Platform teratai Qi leluhur tidak mengejutkan siapapun karena Guan Qinglong telah menyebutkannya sebelumnya. Namun mereka senang karena jumlah platform teratai lebih banyak daripada yang diberitahukan Guan Qinglong sebelumnya kepada mereka. Meski begitu, hanya ada 25 kursi. Dan jumlah ahli elit dari 3 surga yang datang ke sini melebihi 25. Guan Qinglong berdiskusi dengan Jiang Jinlin dan yang lainnya lagi, tetapi Zhou Yuan tidak berpartisipasi karena dia tahu bahwa, mengingat pencapaiannya dalam pertempuran, dia tidak hanya memenuhi syarat untuk mendapatkan platform teratai, bahkan Qin Lian pun bisa mendapatkannya. Diskusi segera berakhir. Di sisi surga Hunyuan, wilayah Wanzhou, wilayah Wushen, wilayah Zixiao, dan wilayah Tianyuan masing-masing mendapat 2 platform teratai, sedangkan di surga Wanshu, klan naga mistik, klan roh Phoenix, dan klan monyet emas juga masing-masing mendapat jumlah yang sama. Tapi di pihak surga Changxuan, kecuali Chuqing, semua orang tidak berkontribusi cukup dalam pertempuran. 25 kursi dengan cepat dialokasikan. Mereka yang belum diberi platform teratai tidak punya pilihan selain duduk di bawah tablet batu dan berkultivasi di sana. Namun peluang yang mereka terima masih jauh melebihi pasukan di kejauhan. Setiap orang, Guan Qinglong menatap platform teratai Qi leluhur yang terbentuk di atas loh batu dengan mata menyala-nyala. Meskipun pertempuran sebelumnya tragis, ini saatnya mengumpulkan hasil panen kita. Tentu saja, peluang apa yang akan kalian peroleh bergantung pada keberuntungan kalian sendiri. Ayo pergi. Sebelum suaranya menghilang, 25 sosok berlari melintasi langit, masing-masing mendarat di salah satu dari 25 platform teratai Qi leluhur. Saat mereka turun, tablet batu kuno itu sepertinya merasakan sesuatu. Tanah berguncang hebat dan sejumlah besar Qi leluhur meletus. Qi leluhur pertama kali tersapu, membentuk kanopi Qi leluhur yang besar di atas lempengan batu dan bahkan menutupi sinar matahari. Segera setelah itu, Qi leluhur bergulung seperti gelombang dan akhirnya menelan semua orang dari 3 langit besar dalam jarak puluhan ribu kaki. Sedangkan 25 platform teratai Qi leluhur meletus dalam sinar cahaya yang menyilaukan dan secara bertahap menenggelamkan beberapa sosok tersebut. Tablet batu kuno yang besar itu berdengung dan bergetar, seperti mengeluarkan suara gemuruh rendah dari zaman kuno Mor. Qi leluhur yang perkasa menyembur tanpa henti seperti gelombang setinggi 1000 kaki. 25 platform teratai di atas tablet menciptakan kekuatan isap yang kuat yang dengan panik menarik Qi leluhur dan secara samar-samar membentuk beberapa aliran Qi leluhur. Ke-25 orang yang duduk bersila di platform teratai semuanya tidak dapat menahan diri untuk tidak berseri-seri dengan gembira. Bahkan Zhou Yuan, yang telah melihat vena Qi leluhur kelas atas, mengagumi Qi leluhur yang sangat besar. Namun, saat mereka dipenuhi kegembiraan, mereka melihat gelombang misterius yang berasal dari loh batu dan akhirnya menyapu tubuh mereka. Tampaknya olah mereka sedang disiapkan.
Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang dan membuat mereka meningkatkan kewaspadaan. Surga guyuan misterius dan tak terduga dan seseorang tidak dapat menurunkan kewaspadaannya kapanpun. Tapi kebetulan, tidak ada yang merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuh mereka setelah gelombang itu berlalu. Hah? Seseorang yang melihatnya dengan bingung. Sinar cahaya cemerlang tiba-tiba dilepaskan dari platform teratai tempat orang itu berada. Lampu-lampu itu memiliki 5 warna berbeda dan menempel di platform teratai, tampak sangat misterius. Terlebih lagi, ketika cahaya 5 warna muncul, kecepatan berkumpulnya ki leluhur di platform teratai ternyata jauh lebih cepat. Apa itu? Semua orang terdengar terkejut. Namun sebelum mereka dapat memproduksi lebih dalam, mereka melihat lingkaran cahaya misterius bermekaran dari 25 platform teratai. Tapi lingkaran cahaya itu memiliki 5 atau 6 warna berbeda. Saya tahu bahwa lingkaran cahaya mewakili tingkatan platform teratai. Saya membaca di sebuah buku kuno bahwa platform teratai diurutkan menjadi 9 tingkatan, dengan tingkatan 9 ditunjukkan oleh 9 warna berbeda. Jika tebakan saya benar, gelombang energi yang sebelumnya dirilis dari loh batu adalah untuk mengevaluasi bakat dan potensi kita. Mereka yang memiliki bakat atau potensi lebih besar akan melihat tingkatan yang lebih tinggi pada platform teratai mereka. Semakin tinggi tingkatan platform teratai seseorang, semakin besar peluang yang akan diperolehnya, seseorang menjelaskan. Semua orang menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Ai King dari klan Roh Phoenix yang berbicara. Saya mengerti. Tiba-tiba, cahaya muncul di wajah semua orang. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke platform teratai yang lain. Saat itulah mereka menemukan platform teratai Ai King, Dong Ye, Qin Lian, Jin Linger sedang mekar dalam 7 warna berbeda. Itu telah menjadi platform teratai kelas 7. Saat platform kelas 7 mulai terbentuk, tablet batu mengeluarkan teriakan pelan dan Genesis Ki yang perkasa mengalir ke arah mereka seperti arus deras. Selain itu, arus deras tersebut membawa beberapa benda misterius, yang paling mencolok adalah beberapa harta ki leluhur. Mata banyak orang memerah karena iri. Siapa yang mengira akan ada hadiah seperti itu setelah membentuk platform teratai kelas 7? Tapi saat semua orang menghela nafas, cahaya yang bahkan menyilaukan muncul di pandangan mereka. Cahayanya terdiri dari 8 warna berbeda. Platform teratai kelas 8. Semua orang menatap heran ke arah 3 platform teratai yang mekar dalam 8 warna berbeda. Tidak mengherankan, Guan Qinglong dan Jiang Jinlin termasuk di antara ketiganya. Tetapi mereka terkejut melihat orang ketiga adalah Chu Qing dari surga Changxuan. Bakat dan potensinya sebanding dengan Guan Qinglong dan Jiang Jinlin. Bahkan Guan Qinglong dan Jiang Jinlin mau tidak mau melirik ke arah Chu Qing. Guan Qinglong terlihat sedikit lebih baik karena dia sudah merasakan Chu Qing memiliki bakat luar biasa sebelumnya, tetapi Jiang Jinlin tidak terlihat terlalu senang. Sebagai orang yang sombong, dia bisa menerima Guan Qinglong, yang merupakan ahli matahari surgawi terkuat di surga Hunyuan, untuk berada di level yang sama dengannya, tetapi Chu Qing bukanlah siapa-siapa. Tapi betapapun sedihnya dia harus menerima kenyataan. Saat platform teratai kelas 8 mereka terbentuk, tablet batu kuno itu bergetar lebih keras, mengeluarkan Genesis Ki dan harta ki leluhur yang lebih kuat. Hadiah untuk platform teratai kelas 8 secara alami lebih unggul daripada hadiah untuk platform kelas 7. Banyak orang memandangi 3 platform teratai kelas 8 dengan tatapan iri dan kagum. Platform teratai kelas 8 sungguh luar biasa, tetapi bahkan jika Guan Qinglong dan Jiang Jinlin, 2 komandan kita, baru mencapai kelas 8, tampaknya platform teratai kelas 8 adalah batasnya. Platform teratai kelas 9 tidak mungkin dicapai. Petik 2, petik 2. Di tengah gumaman pelan, 3 lampu tiba-tiba mekar dari 3 platform teratai yang berbeda. Semuanya memiliki 8 warna berbeda, menarik tatapan tertegun. 3 sosok duduk dengan tenang di platform teratai itu. Mereka adalah 2 wanita dan 1 pria. Mereka adalah Wu Yao, Su Yuwei dan Zhao Mushen. Mata semua orang terbelalak ketika mereka mengetahui bahwa platform teratai ketiga orang itu berada di peringkat kelas 8. Mereka menghela nafas berulang kali, mengetahui bahwa Guan Qinglong dan yang lainnya adalah ahli veteran matahari surgawi, sementara Wu Yao dan yang lainnya adalah generasi muda. Secara umum, generasi mereka seharusnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki surga Guyuan, tetapi ketiganya terlalu menonjol untuk tidak dimasuki. Namun siapa sangka bakat dan potensi ketiganya tidak kalah dengan Guan Qinglong dan yang lainnya. Tidak, itu belum berakhir. Saat ini, seseorang tiba-tiba berseru.
Bahkan mata Guan Qinglong dan Jiang Jinlin menyusut saat mereka menatap 3 platform teratai kelas 8, yang memiliki 8 warna berbeda seperti milik mereka. Mereka menemukan bahwa cahaya 8 warna itu melonjak dengan hebat seolah-olah memanjat dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang menemui jalan buntu, ketika tampaknya mencapai batas, cahaya samar yang hampir tak terlihat muncul di antara 8 warna. Warna ke-9. Tapi warna ke-9 terlalu redup, hanya melintas dan kemudian menjadi tenang. Jiang Jinlin tidak bisa menahan nafas lega. Jika ketiga platform teratai diberi peringkat kelas 9, akan sangat sulit baginya untuk menerimanya. Meskipun tampaknya platform teratai Wu Yao, Su Yuwei, dan Zhao Mushan lebih kuat dari miliknya, pada akhirnya mereka masih berada di kelas 8. Bakat dan potensi ketiganya telah mencapai tingkat seperti itu, surga Hunyuan memang kuat. Bahkan Jiang Jinlin harus mengakui bahwa surga Hunyuan berhak dinobatkan sebagai yang terkuat dari 5 surga. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang mencapai platform teratai kelas 9 yang legendaris. Jiang Jinlin senang dengan hasilnya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke suatu tempat. Orang itu belum memulai. Itu adalah tempat Zhou Yuan. Guan Qinglong dan yang lainnya juga menatap tajam ke platform Zhou Yuan yang merupakan satu-satunya yang masih tenang dan sunyi. Namun, platform teratai segera bergetar dan berdengung. Kemudian, lingkaran cahaya misterius meletus. 1, 3, 6, 8. 8 lingkaran cahaya muncul dalam hitungan detik. Platform teratai berhenti sejenak setelah 8 lingkaran cahaya muncul, tapi kemudian lingkaran cahaya lain mekar tanpa ragu. Wu Yao dan yang lainnya tidak dapat memanggil lingkaran cahaya ke-9 meskipun telah mendesak berulang kali, tetapi tidak ada hambatan sedikit pun pada platform teratai Zhou Yuan. 9 lingkaran cahaya berputar di sekitar platform teratai, menakjubkan, misterius dan memancarkan pesona kunomor. Itu adalah platform teratai kelas 9. Saat Guan Qinglong, Jiang Jinlin dan yang lainnya menatap Zhou Yuan, yang duduk dengan tenang di dalam 9 lingkaran cahaya, mata mereka membelalak keheranan. Tablet batu kuno itu bergetar tidak seperti sebelumnya dan seluruh dunia tampak bergemuruh seperti sorak-sorai dari zaman kunomor. Segera setelah itu, arus ki leluhur menyapu harta ki leluhur yang tak terhitung banyaknya dari loh batu dan langsung menenggelamkan Zhou Yuan dan platform teratainya. Karunia harta ki leluhur sepertinya tidak ada habisnya. 9 lingkaran cahaya berwarna berputar di sekitar platform teratai, tampak misterius dan tak terduga. Pesona yang terpancar masih melekat, dan bahkan hanya dengan melihatnya, seseorang akan merasakan genesis ki di dalam tubuhnya mengalir dengan penuh semangat. Mata yang tak terhitung banyaknya menatap pemandangan di depan dengan keheranan dan kekaguman. Bahkan pakar top seperti Guan Qinglong dan Jiang Jinlin pun tercengang. Butuh waktu lama sebelum mereka bisa pulih, dan itu pun mereka masih memasang ekspresi yang rumit. Platform teratai kelas 9. Tablet batu kuno memberikan penilaian tinggi kepada Zhou Yuan, yang berarti bakat dan potensi Zhou Yuan lebih unggul dari mereka. Namun, mereka tidak boleh dianggap remeh karena mereka sudah dianggap sebagai surga kebanggaan sejati dan telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Namun, Zhou Yuan melampaui mereka, yang menunjukkan bakat dan potensinya yang menakutkan. Guan Qinglong menghela nafas dalam hati. Setelah menyaksikan adegan itu, bahkan dia yang selalu tenang dan percaya diri hanya bisa tersenyum pahit. Zhou Yuan benar-benar makhluk langka seperti monster. Jika Zhou Yuan dapat menggunakan peluang dari tablet batu untuk melakukan terobosan ke tahap matahari surgawi tingkat lanjut, Guan Qinglong memiliki ancaman bahwa dia harus mundur dari gelar ahli matahari surgawi terkuat di surga Hunyuan. Meskipun segala macam emosi membengkak di dalam hatinya, Guan Qinglong bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dia sudah mulai merasa bahwa dia tidak cukup kuat setelah bentrokan dengan surga Sengwang. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi surga Sengzu yang paling kuat dan misterius. Jika Zhou Yuan dapat melakukan terobosan pada saat kritis ini dan memimpin surga Hunyuan menuju kemenangan, Guan Qinglong bersedia mundur. Namun, dibandingkan dengan keterbukaannya, Jiang Jinlin sangat iri pada Zhou Yuan. Menatap wajah Zhou Yuan yang tampak agung di bawah lingkaran cahaya 9 warna yang tersisa, dia tidak bisa menahan giginya. Dia benci kenyataan bahwa dia tidak bisa membunuh Zhou Yuan dan menggantikannya. Tapi itu hanya angan-angan saja. Bagaimanapun, dia mengerti bahwa jika dia melakukan sesuatu yang mengganggu Zhou Yuan, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi karena marah dan menutup matanya. Setelah keterkejutan awal,
Semua orang akhirnya menenangkan emosinya dan memfokuskan pikiran mereka kembali ke platform teratai mereka masing-masing. Terlepas dari betapa mereka iri pada Zhou Yuan, hal yang paling mendesak dan realistis untuk dilakukan saat ini adalah mencerna peluang mereka sendiri terlebih dahulu. Saat platform teratai kelas 9 Zhou Yuan mulai fokus, dia mengabaikan banyak tatapan heran padanya dan memusatkan perhatiannya pada kultivasi, mengisolasi dirinya dari dunia luar. Ini karena ki leluhur yang sangat besar dalam jumlah yang tak terbayangkan mengalir ke arahnya seperti arus pasang, dan karena platform teratai, ki leluhur tidak bocor tetapi mengalir ke tubuhnya. Saat ki leluhur yang perkasa mengalir ke seluruh tubuhnya, tempat tinggal surgawinya bergetar dengan panik seolah-olah merindukannya. Ki leluhur mengalir di sepanjang meridiannya dan membanjiri dwelling ilahi miliknya. Dwelling ilahi tiba-tiba menjadi berkabut karena ki leluhur yang kaya dan tak ada habisnya. Kedua matahari surgawi dengan panik menyerap ki leluhur dan menjadi semakin terang dengan kecepatan yang luar biasa. Bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus lahir di dalam dwelling ilahi miliknya. Pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Pertumbuhan pesat bahkan mengejutkan Zhou Yuan. Dalam hitungan menit, pondasi Genesis Ki miliknya melonjak menjadi 2,9 miliar dari 2,4 miliar. Peningkatan 500 juta, apalagi tidak berhenti sampai di situ saja dan terus melonjak dengan kecepatan yang stabil. Zhou Yuan menekan sukacita dan kegembiraannya dan melakukan segala yang dia bisa untuk memanipulasi ki leluhur agar terus mengalir ke dalam tubuhnya dan membimbing mereka melalui meridiannya. Selain itu, meridiannya menjadi lebih keras dan tangguh saat ki leluhur mengalir melaluinya. Saat fondasi Genesis Ki-nya meroket, dia menyadari tanda cakar naga di matahari surgawinya memanjang. Rune cakar naganya sebelumnya berada pada tahap 5 cakar. Namun dalam beberapa menit, setengah rune ke-6 sudah terbentuk. Selain ki leluhur, harta ki leluhur yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari tablet batu. Harta ki leluhur adalah segala macam zat dan objek, termasuk debu kristal, yang Zhou Yuan investasikan semuanya pada Silver Shadow dan kuas Yuan surgawi miliknya. Bayangan perak dan kuas Yuan surgawi memancarkan gelombang bahagia sebagai respons saat mereka melahap semua harta ki leluhur yang menghampiri mereka. Kali ini mereka mampu melahapnya sepuasnya. Itu bukan satu-satunya manfaat. Selain peningkatan fondasi Genesis Ki dan harta ki leluhur yang tak ada habisnya, Zhou Yuan bisa merasakan dagingnya menggeliat dan darah menggelegak. Bahkan iblis api besar miliknya diaktifkan secara tak terkendali. Suhu di dalam tubuh Zhou Yuan tiba-tiba melonjak seperti oven. Ki leluhur yang berisi harta ki leluhur misterius secara bertahap bergabung dalam kondisi seperti oven dan pada akhirnya berubah menjadi cairan misterius yang menyatu dengan darahnya. Zhou Yuan dapat merasakan bahwa setiap inci daging dan darahnya di dalam tubuhnya memancarkan panas yang tak terbayangkan, dan di bawah suhu tinggi itulah daging dan darahnya dimurnikan dengan liar, tumbuh semakin kuat dan tangguh. Kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu menggerakkan gunung dan lautan muncul dari darahnya. Tetesan darah emas terus-menerus lahir di hatinya dalam kondisi seperti itu. Sebelum dia menyadarinya, iblis api besar telah meningkat secara dramatis. Selain perubahan pada tubuhnya, rohnya juga disempurnakan dan ditingkatkan. Zhou Yuan tidak bisa berhenti gemetar karena kegembiraan atas perbaikan dan transformasi setiap bagian tubuhnya. Meskipun dia tahu bahwa reruntuhan mistik adalah sebuah peluang langka di surga Guyuan, hanya setelah mengalaminya sendiri, dia memahami betapa jauh lebih baik reruntuhan tersebut dibandingkan dengan vena ki leluhur kelas atas. Itu memiliki kekuatan untuk membuat orang merasa seperti terlahir kembali. Tentu saja, Zhou Yuan memahami bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa tablet batu tersebut memberi peringkat platform teratainya pada tingkat ke-9. Tablet batu itu memiliki kecerdasan spiritual dan itu hanya akan memberi seseorang yang merasa memenuhi syarat untuk mendapatkan kesempatan langka seperti itu. Zhou Yuan mengucapkan terima kasih di dalam hatinya, dan kemudian mulai memfokuskan pikirannya. Karena dia memiliki peluang seperti itu, dia harus menangkap semuanya dan menelan semuanya sampai tetes terakhir. Selama dia membersihkan semua peluang, dia tahu keseluruhan kekuatan akan melonjak ke tingkat yang mengejutkan. Zhou Yuan menantikan untuk melihat seberapa kuat dia nanti. Letusan tablet batu tersebut berlangsung hampir 1 bulan. Namun, sebagian besar kegagalan diri dari kultivasi setelah sekitar 7 hari karena tubuh mereka telah mencapai batasnya dan tidak dapat lagi menyerap ki leluhur. Mereka harus menunggu sampai tubuh mereka mencerna ki leluhur sebelum mereka dapat terus menyerap lebih banyak.
Pasukan tiga surga besar masih sangat bersemangat setelah mereka menarik diri dari kondisi merusak mereka karena peningkatan signifikan yang mereka peroleh dari peluang tersebut. Selama sisa waktu, mereka sesekali melirik penasaran dan terpesona pada 25 platform teratai di atas lok batu. Mereka adalah pakar terbaik di tiga surga besar. 7 hari setelah pasukan besar mundur dari kultivasi, lempengan batu tersebut telah meletus selama lebih dari setengah bulan. Selama periode ini, sosok di 25 platform teratai satu demi satu membuka mata mereka dan Genesis Ki membubung ke langit seperti sinyal asap, yang terlihat dalam jarak ribuan mil. Qin Lian membuka matanya pada hari ke-16, dan Genesis Ki yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya seperti badai. Dia berseri-seri dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Pondasi Genesis Ki-nya melonjak hingga 3 miliar setelah kultivasi. Peningkatan hampir 500 juta. Qin Lian membutuhkan setidaknya beberapa tahun serta sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tingkat seperti itu di surga Hunyuan. Tapi dia hanya butuh 3 bulan di surga Guyuan. Jelas sekali bahwa peluang di surga Guyuan sangatlah luar biasa dan langka. Sosok cantik Qin Lian bergerak sedikit dan dia turun dari platform teratai. Kamu juga meningkatkan fondasi Genesis Ki-mu menjadi 3 miliar. Sebuah suara terkejut terdengar di sampingnya. Qin Lian menoleh untuk melihat Dong Ye dari wilayah Sixiao. Dong Ye terkejut karena pondasi Genesis Ki-nya juga 3 miliar, tetapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan Qin Lian sebelum mereka memasuki surga Guyuan. Qin Lian mengejarnya sekarang. Meskipun senang dengan peningkatannya, Qin Lian tidak menunjukkannya dan sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya ke platform teratai yang masih memuntahkan ki leluhur, 3 miliar tidak terlalu mengesankan. Saya merasa seseorang akan meningkatkan fondasi Genesis Ki mereka menjadi 4 miliar setelah ini. Terkejut, Dong Ye langsung mengikuti pandangannya. Menurutmu pondasi Genesis Ki Zhou Yuan mungkin mencapai 4 miliar? Apakah itu tidak mungkin? Qin Lian tersenyum. Dong Ye berkata dengan cepat, dari apa yang aku tahu, bahkan jika kaca matahari surgawi diolah hingga puncaknya, fondasi seseorang tidak akan melebihi 4 miliar. Itulah batasnya. Qin Lian berkata dengan tenang, apakah menurutmu Zhou Yuan hanyalah ahli kaca surgawi matahari biasa? Meskipun Dong Ye sebelumnya menganggap Zhou Yuan tidak enak dipandang karena Su Yuwei, dia tidak dapat menyangkal bahwa Zhou Yuan memiliki pencapaian pertempuran yang luar biasa di surga Guyuan. Dia tidak pernah terlalu memikirkan kekuatan Zhou Yuan ketika mereka pertama kali datang ke surga Guyuan, tetapi sekarang dia bukan tandingan Zhou Yuan. Bakat dan potensi Zhou Yuan jauh melampaui imajinasinya. Dia seperti terik matahari yang menutupi sinar cahaya orang lain. Jangankan dia, bahkan Guan Qinglong pun dibayangi oleh Zhou Yuan. Dia secara refleks menyangkal apa yang dikatakan Qin Lian, tetapi setelah menenangkan diri, dia harus mengakui bahwa ada kemungkinan besar apa yang dikatakan Qin Lian akan menjadi kenyataan. Pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan bisa melebihi 4 miliar. Seorang ahli matahari surgawi seperti dia belum pernah terlihat di surga Hunyuan selama bertahun-tahun. Apakah kali ini benar-benar akan muncul kembali di dunia? Saat Dong Ye berada dalam suasana hati yang sangat rumit, lebih banyak orang yang terbangun di 25 platform teratai. Ketika Jiang Jinlin terbangun, Genesis Ki-nya seluas awan, mengaum seperti naga, pondasi Genesis Ki miliknya telah mencapai tingkat yang mengerikan yaitu 3,7 miliar. Tapi sebelum Jiang Jinlin bersukacita, dia merasakan Genesis Ki yang lebih kuat meletus dari jarak tidak jauh, yang menimbulkan seruan yang tak terhitung jumlahnya. Itu dari Guan Qinglong. Genesis Ki biru menyapu langit dan mengubah separuh cakrawala menjadi warna biru. Pondasi Genesis Ki miliknya mencapai 3,9 miliar. Keheranan memenuhi wajah semua orang. Namun Guan Qinglong menghela nafas dalam hati karena ia mencoba mengincar 4 miliar, namun pada akhirnya gagal. Memang tidak mudah untuk menembus batas seperti yang dia kira. Guan Qinglong, kamu ambisius. Suara acuh tak acuh terdengar. Itu dari Jiang Jinlin. Bagaimana dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Guan Qinglong dari ekspresinya. Ekspresi Guan Qinglong tenang ketika dia berkata, dikatakan bahwa ada apa yang disebut kebanggaan surga suci di surga Shengzu yang paling misterius, dan untuk menjadi kebanggaan surga suci seseorang harus memiliki fondasi 4 miliar bintang Genesis Ki. Petik 2. Dia mengintip ke kejauhan dan berkata, Misan berkata bahwa generasi ahli matahari surgawi saat ini dari surga Shengzu adalah salah satu yang terkuat dalam puluhan ribu tahun. Jika tidak ada seorang pun dari 5 surga besar kita yang mencapai level itu, pertempuran terakhir akan sangat sulit.
Ekspresi Jiang Jinlin berubah sedikit cemberut saat mendengar ini. Dia adalah orang yang sangat arogan, tapi dia juga tidak berdaya menghadapi kebanggaan surga dari ras suci yang tampaknya diberkati oleh surga. Untungnya, surga Hunyuan kita memiliki keberuntungan. Guan Qinglong tersenyum dan pandangannya beralih ke 4 platform teratai terakhir yang masih memancarkan cahaya menyilaukan. Di atasnya duduk Zhou Yuan, Wu Yao, Su Yuwei dan Zhao Mushen. Meskipun mereka memiliki potensi, sayangnya mereka memiliki fondasi yang lemah, kata Jiang Jinlin setelah dia melirik mereka. Selain Zhou Yuan, Wu Yao dan yang lainnya semuanya memiliki fondasi yang lemah. Jadi, menurutnya, meski ada peluang dari tablet batu, akan sulit bagi mereka untuk naik ke posisi penting. Gelombang belakang mendorong gelombang depan, kamu akan menanggung akibatnya jika meremehkannya. Guan Qinglong secara alami mengetahui perasaan Jiang Jinlin. Lagi pula, perasaan disalip oleh gelombang belakang tidak pernah menyenangkan. Terlebih lagi, keempatnya berasal dari surga Hunyuan. Jiang Jinlin mendengus dingin, saya menantikan betapa dahsyatnya gelombang belakang itu. Dia melayang turun dan mendarat di samping tablet batu. Saat mencernaki leluhur di tubuhnya, Jiang Jinlin sesekali melirik ke 4 platform teratai yang masih terang benderang. Pada hari ke-25, akhirnya terjadi pergerakan dari 3 dari 4 platform teratai. Wu Yao, Su Yuwei, dan Zhao Mushen membuka mata mereka hampir bersamaan. Genesis Ki di seluruh dunia melonjak hebat pada saat itu. Siluet naga melayang di langit di atas Wu Yao. Tapi jika dilihat lebih dekat, seseorang akan melihat aura samar muncul di dalam siluet naga. Di sisi lain, di atas Su Yuwei ada matahari hitam putih dan yin dan yang menyatu secara misterius. Bayangan binatang misterius muncul di atas Zhao Mushen yang tampaknya mampu menelan dunia dengan pengaruhnya yang mengesankan. Banyak orang yang tercengang melihat tontonan seperti itu. Selain itu, Genesis Ki ketiganya melonjak pesat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pondasi Genesis Ki milik Wu Yao dan Su Yuwei melonjak ke level 3,7 miliar. Sedangkan Zhao Mushen lebih baik. Dia mencapai 3,8 miliar dan melampaui Jiang Jinlin. Banyak orang yang menarik napas dalam-dalam, pondasi Wu Yao dan Su Yuwei sebelumnya kurang dari 2 miliar tetapi melonjak menjadi 3,7 miliar. Peningkatannya terlalu mengerikan. Bahkan banyak yang merasa bisa menembus batas 4 miliar jika ketiganya tidak memiliki landasan yang lemah sebelum ini. Semua mata dipenuhi rasa kagum saat mereka menatap ketiganya. Mereka merasa bahwa pemimpin baru perlahan-lahan bangkit. Ekspresi Jiang Jinlin berubah sedikit tidak menyenangkan. Baginya, Wu Yao dan Su Yuwei hanyalah fase yang indah, tapi sekarang, kedua fase itu memiliki level yang sama dengannya. Guan Qinglong juga memasang ekspresi yang agak rumit, tapi dia lebih senang dari apapun. Dia menatap sosok Wu Yao yang langsing dan bangga, dan merasa bahwa dia akhirnya mulai menunjukkan pancaran sinar miliknya. Para ahli veteran matahari surgawi mendominasi paruh pertama pertempuran surga Guyuan, tetapi hal ini kemungkinan akan berubah di paruh kedua. Tatapan Guan Qinglong perlahan beralih ke sosok muda terakhir yang masih duduk diam di platform teratai 9 warna. Ada sedikit antisipasi dalam ekspresi rumitnya. Zhou Yuan, seberapa jauh jangkauanmu kali ini? Pertanyaannya akhirnya terjawab setelah 1 bulan sejak tablet batu dibuka. Saat dunia sedikit bergetar, sosok di platform teratai terakhir perlahan membuka matanya setelah 1 bulan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a